Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, jikalau ditanyakan, nashul hukmi ma'abaqa ittilawati mutanakidun, menasah hukum sementara tilawahnya tetap adalah kontradiksi. Ini kebalikannya yang kemarin. Yang kemarin nashut tilawahnya dimansuh, hukumnya tetap. Tilawahnya dimansuh itu artinya hilang dari mushaf. Kalau dicari di mushaf tidak ada karena sudah dimansuh. Tapi hukumnya tetap. Sekarang hukumnya dimansuh, tilawahnya ada. Di dalam Al-Quran ada. Tapi hukumnya ada. Kalau terjadi hukum dimansuh, tilawahnya hilang, itu kontradiksi. Li'annahu raf'un lil madluli ma'abaqa'id dalili. Karena sesungguhnya nashul hukmi ma'abaqa'id tilawah adalah menghapus madlul sementara dalilnya tetap. Dalilnya tetap, madlulnya tidak ada. Dalil itu kan yadullu ala syai'in. Kok ada dalil tidak yadullu ala syai'in, dalilnya ada, madlulnya tidak ada. Kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Kunna kita menjawab, innama yakunu dalilan, hanya saja ada apa tilawah itu menjadi dalil, atau hanya saja ada apa dalil itu menjadi dalil, indam fikakihi, ketika terlepasnya tilawah atau dalil, amma yarfa'u hukmahu, terlepas dari sesuatu yang menghapus kepada hukumnya dalil. Wa idza jaa khitabun nasikhun li hukmihi, apabila datang apa suatu khitab yang menasah kepada hukumnya dalil, zala syartu dalalatihi, maka lepas atau hilang apa syarat kedalilannya. Apa yang dihapus itu bisa dikatakan dalil ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu yang menghapus hukum. Apabila ada khitab yang menasah hukumlah, maka hilanglah fungsinya sebagai dalil. Misalnya firman Allah, kutiba alaikum idza hadar, tentang wasiat. Ini kan ada di dalam mushaf tentang wasiat kepada ahli waris, tapi hukumnya tidak ada. Berarti kan dalilnya ada, madlulnya tidak ada. Jawabannya, ayat ini menjadi dalil ketika terlepas, tidak dikaitkan dengan khitab yang menasah. Ketika dikaitkan dengan khitab yang menasah hukumnya, hilang dia sebagai dalil, tidak lagi menjadi dalil. Maka tidak bisa dikatakan ada dalil, tidak ada madlul. Tsumma alladhi yadullu ala wuqu'ihi sam'an qauluhu ta'ala. Kemudian adapun sesuatu yang menunjukkan atas terjadinya itu, terjadinya nashul hukmi ma'abaqa'id tilawah, terjadi secara sam'an, yakni secara dalil nakli, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala. Artinya banyak dalil nakli berupa Al-Quran yang menunjukkan bahwa nashul hukmi ma'abaqa'id tilawah itu terjadi. Hukumnya dimansuh, tapi tilawahnya tetap. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ialah wajib atas orang-orang yang mampu puasa, adapun membayar fidyah,
yaitu memberi makanan kepada fakir miskin. Ayat ini semula memberi pilihan kepada umat Islam di dalam bulan Ramadan. Pilihan imma puasa Ramadan, imma tak puasa, gantinya adalah bayar fidyah. Dalilnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Waqad baqiyat tilawatuha, dan sungguh-sungguh ada tetap apa bacaannya ayat ini. Ayat ini di dalam mushaf ada. Tapi wa nusiha hukmuha, dihapus apa hukumnya ayat ini? Dihapus dengan apa? Bita'yinis shaumi, dengan menentukan puasa. Kalau sekarang kan sudah tidak ada pilihan, orang yang mampu puasa ya tidak ada pilihan lain kecuali puasa. Berarti kandungan ayat ini hukumnya dimansuh, tapi ayatnya ada. Wal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina matluwatun fil Qur'an. Adapun wasiat kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat itu masih terbaca di dalam Al-Quran, ada kan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina, dan seterusnya. Wa hukmuha, sementara adapun hukumnya wasiat mansufun, ada dari mansuf biqaulihi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warisin. Ini yang menasah, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu bukan kepada ahli waris, tetapi kepada tetangga. Wa nusikha taqdimus sadaqati amamal munajat, dan dimansuh apa keharusan menyuguhkan sedekah sebelum munajat, sebelum termator kepada Rasulullah. Wattilawatu baqiyatun, sementara adapun bacaannya ada di dalam mushaf. Bacaannya ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin suan kepada Nabi, ingin tormator kepada Nabi, maka sebelum kamu suan, lebih dulu harus sedekah dulu kepada fakir miskin. Ini dimansuh ini karena pada akhirnya ini tak wajib. Tilawahnya ada dalam mushaf. Wa nusikha at-tarabbusu haulan anil mutawaffa anha zawjuha, dan dimansuh apa kewajiban beriddah, menunggu selama 1 tahun dari perempuan yang meninggal siapa suaminya. Pada awalnya perempuan yang tinggal mati oleh suaminya wajib beriddah selama 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya beriddah selama 1 tahun. Ini dimansuh, padahal ayatnya tilawahnya ada. Wal habsu wal adha 'anil lati yatina al fahisata, dan dimansuh apa menawan, mengurung, wal adha, dan menyakiti, 'anil lati, dari perempuan-perempuan, ya'tinal fahisatah, yang melakukan perbuatan keji. Dimansuh bil jaldi war rajmi, dengan dera dan rajam, ma'abqa ittilawati, padahal tilawahnya itu tetap. Semula perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji mereka ditahan dan disakiti. Ayatnya ada, wallati ya'tinal fahisata min nisaikum wallati ya'tinal fahisata fa'aduhuma walladhani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in tabu wa aslaha fa'aridu anhum. Ayatnya ada, akan tetapi hukumnya dimansuh dengan hukuman dera dan hukuman rajam. Itu beberapa contoh
nashul hukmi ma'abako ittilawa. Wa amma nashul tilawati, adapun menasah tilawah, menasah bacaan sehingga tidak ada lagi di dalam mushaf. Faqad tadhaharat al-akhbaru, maka sungguh-sungguh saling mendukung apa berita-berita binaskhi tilawati ayatir rajmi, dengan menasah ayat rajam. Kalau soal menasah bacaan, ada beberapa hadis yang terkenal yang isinya adalah dinasahnya ayat rajam. Artinya semula ayat rajam itu ada dalam Al-Quran. Ma'abaqa'i hukmiha, dengan tetap hukumnya ayat rajam. Ayatnya hilang, hukumnya tetap. Wa hiya qauluhu ta'ala, adapun ayat itu adalah firman Allah Ta'ala, as-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattatan nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Adapun syaikh dan syaikha, kakek-kakek dan nenek-nenek, apabila mereka berzina, syaikh ini kan kakek ya, syaikha nenek. Maksudnya perempuan dan laki-laki yang sudah muhsan, sudah pernah kawin ya. Apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka itu albattata, dengan pasti, nakalam minallahi, sebagai sebuah hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, adapun Allah adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini contohnya naskut tilawah ma'abaqail hukmi. Wastahara an Aisyah radhiyallahu anha, dan terkenal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa sesungguhnya beliau itu berkata begini, unzilat asyru radha'atin muharrimatun fanusikhna bi khamsin. Diturunkan ayat yang isinya asyru radha'atin muharrimatun, 10 kali susuan itu menjadikan mahram. Fanusikhna, kemudian dimansuh bi khamsin, dengan 5 kali susuan. Semula aturannya adalah susuan yang bisa menimbulkan mahram adalah minimal 10 kali susuan. Tapi kemudian aturan itu dimansuh dengan ketentuan baru, bahwa yang menimbulkan mahram tidak harus 10 tapi 5 kali susuan. Jadi ada asyru radha'atin muharrimatun dimansuh dengan asyru radha'atin muharrimatun. Walaysa dzalika fil kitab, hal itu tidak terdapat di dalam kitab Al-Qur'an, tapi hukumnya ada. Mas'alatun atau mas'alatu nashil Qur'ani bis sunnati wa aksihi. Masalah dinasahnya Al-Quran dengan sunnah, dan sebaliknya dinasahnya sunnah dengan Al-Quran. Yajuzu nashul Qur'ani bis sunnati wa sunnati bil Qur'ani. Boleh Al-Quran dimansuh dengan sunnah, dan boleh sunnah dimansuh dengan Al-Quran. Al-Quran bisa dimansuh dengan sunnah, sunnah bisa dimansuh dengan Al-Quran. Kok bisa? Apa alasannya? Li'annal kulla min indillahi azza wa jalla. Karena kesemuanya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, sama-sama dari Allah. Kan? Sama-sama dari Allah. Fama al-mani'u minhu, maka apa yang menjadi penghalang daripadanya? Apa halangannya untuk tidak membolehkan Al-Quran dinasah dengan sunnah, sunnah dinasah dengan Al-Quran? Walam yu'tabar at-tajanus, dan tidak diperhitungkan apa kesamaan jenis.
tidak harus Quran dengan Quran, tidak harus sunnah dengan sunnah, tidak disyaratkan tajanus. Ma'anal akla la yuhiluhu, di samping bahwa sesungguhnya akal itu tidak memustahilkan kepada nashul Quran dan seterusnya. Di samping secara akal itu tak mustahil. Ahala yuhilu ihalatan artinya memuhalkan. Fakaifa, bagaimana tidak, wa qad dalla sam'u ala wuqu'i. Padahal sementara menunjukkan apa dalil nakli baik Al-Quran maupun As-Sunnah menunjukkan ala wuqu'ihi, atas terjadinya nasakh tersebut. Buktinya idit tawajjuhu ila baitil muqaddasi laisa fil Qur'an. Karena adapun kewajiban menghadap ke Baitul Muqaddas itu tidak terdapat di dalam Al-Quran. Semula kaum muslimin salat 5 waktu menghadap ke Baitul Muqaddas. Aturan ini tidak ada dalam Quran. Wa huwa fis sunnati, adapun hal itu berada di dalam sunnah. Wa nasihu fil Qur'ani, adapun yang menasah tawajjuh ada di dalam Al-Quran. Nasihnya Al-Quran, mansuhnya As-Sunnah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, fal'ana basyiruhunna, maka sekarang silahkan kamu bermubasyarah, yakni mengumpuli mereka istri-istrimu. Sekarang silahkan. Naskun ditahrimil mubasyarati, firman Allah Ta'ala ini menasah terhadap haramnya mubasyarah, haramnya ngumpul istri. Di mana pengharaman itu ada? Walaysa tahrimu fil Qur'ani, sementara pengharaman tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran ayat yang menyatakan haram. Tiba-tiba dinyatakan fal'ana basyiruhun. Kalau sekarang silahkan kamu melakukan mubasyarah. Wa nasfu shaumi asyura bi shaumi ramadhana, dan menasah puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Semula kewajiban kaum muslimin puasa Asyura, tapi kemudian dinasah dengan kewajiban puasa Ramadan. Wa kana Asyura sabitan bis sunnati, dan ada apa puasa Asyura itu ditetapkan berdasarkan sunnah. Berarti sunnah dinasah dengan Quran. Wa sholatul khawfi waradat fil Qur'ani. Adapun sholat khauf, sholat dalam kondisi genting, itu terdapat di dalam Al-Quran, nasikhatan lima sabata fis sunnati, hal menasah kepada apa yang ditetapkan di dalam As-Sunnah, min jawazi ta'khiriha, berupa bolehnya mengakhirkan sholat ilan jila il-qitali, sampai selesainya perang. Semula kaum muslimin yang sedang melakukan perang diperkenankan menunda sholat yang sudah sampai waktunya sampai perang selesai. Akan tetapi bolehnya mengakhirkan sholat itu dimansuh dengan Al-Quran. Berarti As-Sunnah dinasah dengan Al-Quran. Hatta qala alaihissalamu yaumal khandaqi, sehingga bersabda siapa Nabi alaihissalam di saat terjadi peperangan Khandaq, beliau dawuh waqad akhara sholata, sementara beliau mengakhirkan sholat. Beliau bersabda hasallahu kuburahum naron, Allah Ta'ala mengisi kubur mereka dengan api neraka. Mereka orang-orang musyrik. Orang-orang musyriklah yang menjadi biang Nabi menunda sholat sampai akhir waktunya. Dihabsihim, karena menahannya mereka musyrikin, lahu kepada Nabi, anis sholati, dari melakukan sholat. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala,
fala tarji'uhunna ilal kuffari, maka janganlah kamu mengembalikan perempuan-perempuan itu kepada orang-orang kafir yang semula menjadi suaminya. Naskhun lima qarraru alaihissalam, ini menasah lima kepada sesuatu qarrara yang menetapkan kepada amma siapa Nabi alaihissalam minal ahdi berupa perjanjian damai wassulhi dan perdamaian. Wa amma nasul Qur'ani wallahu alam. Al-Fatihah.